Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti tingginya kasus positif anak di Indonesia yakni sebesar 12,5%. Untuk itu, KPAI merekomendasikan pemerintah untuk menunda pembukaan sekolah tatap muka di zona merah sebagai upaya melindungi anak dari ancaman paparan COVID-19. Kasus COVID-19 pada anak terus mengalami peningkatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, hingga kini kasus anak yang terkonfirmasi positif mencapai 12,5% secara global. Menilik kondisi tersebut, KPAI mendorong pemerintah untuk menunda pembelajaran tatap muka di zona merah yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Hal tersebut sebagai upaya meminimalisir potensi penularan kasus COVID-19 pada anak yang kian mengkhawatirkan. KPAI juga mengimbau agar kebijakan sekolah tatap muka tidak diseragamkan secara serentak. Untuk daerah dengan positivity rate di bawah 5%, PTM terbatas bisa dijalankan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Selain itu, pemerintah diharapkan memperketat aturan testing, tracing, dan treatment di setiap daerah secara masif dan melakukan pengawasan agar setiap daerah jujur melaporkan jumlah kasus positif. Untuk membahas lebih lanjut seberapa mendesaknya pembelajaran tatap muka dilakukan, terutama saat lonjakan kasus COVID-19 seperti saat ini, kita akan langsung berbincang bersama Ibu Retno Listiati selaku Komisioner KPAI. Selamat pagi, Ibu Retno. Selamat pagi, Ibu Retno. Selamat pagi. Baik, Ibu Retno, kita mengetahui bahwa sekarang lonjakan kasus ini semakin naik signifikan begitu. Lalu juga ada beberapa daerah yang kembali masuk ke zona merah begitu. Kalau kita bisa berkaca pada SKB 4 Menteri yang juga menjelaskan bahwa sekolah tatap muka ini tidak diperkenankan atau dilaksanakan di zona merah. Sejauh ini kita belum mendengar bagaimana putusan pemerintah pusat begitu untuk menghadapi adanya lonjakan kasus ini dan bagaimana kemudian sekolah-sekolah di daerah-daerah begitu untuk menghadapi bagaimana lonjakan kasus. Nah, sejauh ini seperti apa tinjauan juga yang sudah dilakukan oleh KPAI, Bu? Ya, pertama KPAI sudah melakukan pengawasan sebenarnya kalau terkait penyiapan tatap muka. Kalau untuk tahun 2021, mulai dari Januari sampai Juni, kami ini sudah masuk ke 42 sekolah pada 12 kabupaten kota di 7 provinsi. Nah, hasilnya memang secara penyiapan sekolah sudah siap. Jadi angkanya mencapai 79,9%. Tetapi kan penyiapan sekolah bukanlah yang utama. Apa saja gitu, artinya bukan satu-satunya gitu ya, tapi bahwa sekolah siap, namun positivity rate di daerah kan harus pada angka di bawah 5%. Jadi kalau angka positivity rate-nya tidak di bawah 5%, kami tetap tidak merekomendasi sekolah dibuka, meskipun sekolahnya sendiri siap. Jadi itu menjadi satu hal yang penting dan kami berharap memang agar pemerintah daerah itu jujur terhadap positivity rate di wilayahnya. Mengingat angka kematian anak akibat COVID ini Indonesia sudah tertinggi di dunia. Sehingga ketika sekolah dibuka, maka penting sekali kehati-hatian demi keselamatan anak. Karena bagi KPAI berdasarkan Konvensi Hak Anak, maka hak yang harus dipenuhi pertama adalah hak atas pendidikan, adalah hak hidup. Kemudian yang kedua hak sehat, yang ketiga baru hak atas pendidikan. Artinya kalau anaknya tetap hidup dan tetap sehat, maka ketertinggalan pelajaran masih bisa dikejar. Baik, artinya memang ini kesehatan yang nomor satu, baru pendidikan begitu ya Bu, di tengah lonjakan kasus seperti saat ini. Kemudian kalau kita lihat, masih banyak mungkin sekolah-sekolah di daerah, terkhususnya yang zona oranye atau hijau ini masih menggunakan ketentuan SKB 4 Menteri, di mana sekolah dengan zona oranye dan juga hijau ini masih melakukan tatap muka begitu. Seberapa urgensikah pembukaan sekolah tatap muka ini harusnya mungkin tidak diberlakukan begitu? Apakah harus ada satu suara dari pemerintah pusat, Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa sebenarnya melihat juga tadi evaluasi dan tinjauan dari KPAI bahwa meskipun sekolah di zona hijau ini masih memiliki resiko tinggi terhadap anak begitu, Bu? Ya, pertama relaksasi terhadap SKB 4 Menteri
ya terkait pembelajaran tatap muka itu belum dilakukan sampai hari ini. Artinya masih berlaku yang sebelumnya, padahal Presiden sudah menyatakan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu bahwa penting sekali adalah hanya 25%. Sementara SKB 4 Menteri itu masih menyebut 50% anak yang masuk. Lalu 2 jam maksimal itu tidak ditetapkan di dalam SKB 4 Menteri, Presiden memintakan untuk 2 jam per hari. Sementara maksimal 2 kali dalam 1 minggu. Ya itu adalah ketentuan yang belum diadopsi atau belum ada relaksasi atau perubahan terkait dengan SKB 4 Menteri dari perintah Presiden. Yang kedua adalah ini pasca libur Lebaran kan naik ya, jadi urgensinya untuk sekolah tatap muka sebenarnya kami melihat seharusnya tidak dilakukan ya, bahkan untuk uji coba kami juga menyerukan untuk dihentikan juga untuk sementara. Jadi ini harus menunggu kasusnya tidak sekedar landai, tapi kasus COVID-nya mencapai positivity rate-nya tetap di bawah 5%. Karena sekarang kita harus berpatokan ya, anak masih mayoritas belajar dari rumah saja, ini angka positif terhadap anak sangat tinggi. Apalagi kalau sekolah dibuka dengan positivity rate di wilayah mencapai lebih dari 5%. Ini sebenarnya sangat berbahaya, karena WHO sendiri juga tidak merekomendasikan loh kalau untuk sekolah-sekolah di atas 5% itu sekolah dibuka. Betul. Memang mal buka dan lain-lain buka, tapi sekolah belum boleh buka sampai positivity rate-nya di bawah 5%. Baik, kalau kita melihat memang ada 10 provinsi begitu ya yang zona merah dan ini harus menjadi menjadi perhatian begitu untuk pemerintah di daerah masing-masing ini dalam pelaksanaan PTM tadi harus berhati-hati, bahwa juga beberapa wilayah lainnya yang mungkin masih aman ini juga harus tetap berhati-hati. Nah, sejauh ini bagaimana Bu Retno kemudian koordinasi antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan dinas-dinas pendidikan begitu di daerah? Ya, KPAI dalam rapat koordinasi nasional dengan kementerian terkait mengatakan bahwa buka sekolah di masa pandemi bukan urusan dinas pendidikan saja, tapi di situ ada urusan dinas kesehatan dan tim gugus tugas COVID daerah. Oleh karena itu kami meminta ini ada sinergi. Nah, selama ini tidak dari hasil pengawasan kami. Misalnya masih banyak sekolah-sekolah yang buka tanpa didampingi oleh dinas kesehatan, sehingga mereka tidak membuat SOP atau protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan ya oleh pemerintah. Yang kedua adalah tidak membuat ruang isolasi sementara ketika ditemukan warga sekolah misalnya dalam situasi darurat ya, itu dengan suhu misalnya di atas 37,3. Nah, ini semua belum banyak yang belum. Memang beberapa daerah kuat betul tuh sinergi antara pemerintah, antara dinas kesehatan dengan dinas pendidikan, tetapi ternyata banyak daerah belum. Dan ini yang kemudian menjadi hambatan. Yang berikutnya lagi adalah kami mengkampanyekan 5 siap. Ya, jadi siap daerah, siap sekolah, siap gurunya, siap orang tua, dan juga siap anaknya. Jadi anak-anak sekarang harusnya mulai dilatih menggunakan masker, tahan nggak dibuka selama 3 jam paling tidak. Sementara guru harus berlatih tahan untuk tidak membuka masker saat menjelaskan atau menerangkan di kelas. Karena ini banyak peristiwa yang kami datangi, ya lihat, gurunya meletakkan masker di dagu saat menerangkan, muridnya juga nurunkan masker di dagu. Jadi guru ini harus jadi role model sebagai anak-anaknya, menjadi contoh untuk menerapkan protokol kesehatan. Sementara daerah ini membangun sinergi tadi, sehingga benar-benar membuka sekolah bukan cuma dinas pendidikan, tapi dinas kesehatan ikut terlibat agar bisa melakukan pencegahan, karena ini kan di masa pandemi. Baik, dari hasil evaluasi memang ini tingkat pengawasan, kemudian juga tadi ya protokol kesehatan yang masih banyak menjadi PR di berbagai daerah atau sekolah-sekolah yang ternyata ini masih belum memenuhi hak perlindungan terhadap anak-anak. Nah, kemudian Bu Retno, ini pembukaan sekolah begitu ya di tahun ajaran baru sudah di depan mata begitu 12 Juli yang akan datang. Apa mitigasi yang harus dilakukan sekolah-sekolah, kemudian pemerintah daerah maupun pusat ini yang harus begitu Bu untuk memenuhi tadi hak-hak perlindungan terhadap anak. Nah, ini dari hasil evaluasi juga yang tadi sudah Ibu Retno sampaikan, paparkan, apa yang harusnya dilakukan, kemudian mitigasi seperti apa ini Bu yang harus dilaksanakan?
Iya, pertama adalah terkait dengan kalau buka sekolah maka harus menyiapkan juga sebenarnya rumah sakit ya atau isolasi, ruang isolasi khusus anak-anak. Karena kalau anak-anak kena itu sebenarnya harusnya mereka tidak bisa dicampur dengan orang dewasa. Nah, ini tugas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebenarnya harusnya ada rumah sakit khusus ya kalau anak, tapi andaikan dicampur harusnya ada ruang atau ada tempat yang memang khusus anak. Jadi kalau dia harus isolasi di rumah sakit, isolasinya itu bersama anak-anak yang lain, bukan dicampur dengan orang dewasa. Yang kedua adalah ini juga harus diantisipasi tentang ruang ICU ya, dengan ruang NICU yang memang khusus anak, karena banyak tingginya kematian anak akibat COVID di Indonesia itu sangat tinggi lantaran nggak ada ruang ICU dan ruang NICU. Nah, kalau misalnya daerah tidak mampu atau tidak sanggup menyediakan itu dalam waktu singkat, ya sebaiknya menunda sekolah ketika kasusnya sangat tinggi. Dan tadi ya, kami berharap si daerah ini jujur antara tracing dan testing, sehingga positivity rate itu apa adanya, positivity rate itu sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai gini ya, seolah zonanya hijau, tapi kayak semangka. Luarnya hijau, dalamnya merah, atau bisa disebut zona kuning, tapi sebenarnya itu kayak kenari, luarnya kuning, dalamnya merah, karena rendahnya testing dan tracingnya bermasalah. Nah itu yang kami harapkan ada penyiapan itu ya, jadi jangan sampai buka sekolah malah terjadi ledakan kasus terhadap COVID-19 khususnya pada usia anak. Baik, kemudian tadi betul ya harus memang tadi selain pencegahan, kemudian treatment juga ketika memang sampai-sampai satu sekolah menjadi klaster begitu ya Bu. Kemudian ini yang sangat penting, edukasi untuk juga orang tua, guru dan anak dalam menghadapi PTM di 12 Juli mendatang. Nah, harus seperti apa ini Bu? Bahkan kita melihat sekarang mungkin masih banyak orang yang abai, kemudian juga melihat angka kasus anak-anak yang juga tadi tertinggi di dunia, kematian anak tertinggi di dunia begitu, ada di Indonesia. Nah, apa yang harus diperbaiki begitu Bu, edukasinya? Yang pertama masyarakatnya harus disadarkan, ini banyak orang tua yang justru desak buka sekolah. Padahal kasusnya tinggi di sekitarnya gitu, tapi dia mendesak buka sekolah. Nah, karena mungkin tidak lagi mampu gitu ya mendampingi anak-anak mereka dalam belajar. Nah, ini yang penting sekali pemerintah melakukan edukasi. Jadi bahwa hak anak itu yang pertama yang harus kita penuhi adalah hak hidup. Orang tua harus ngelindungin agar anaknya tetap hidup pada masa pandemi gini. Nah, untuk dia hidup kan dia harus sehat. Nah, maka hak sehat yang kedua. Nah, hak pendidikan itu bisa nanti, bisa ketiga gitu. Artinya kalau diurut dia bukan yang utama hak pendidikan. Karena ketika anak-anak kita sakit ya setelah masuk sekolah kemudian tidak tertolong atau meninggal karena tidak adanya ruang ICU dan NICU bagi khusus anak untuk COVID. Nah, ini kan Bapak Ibu akan kehilangan anak-anaknya gitu. Nah, ini kita harus cegah gitu, memitigasi. Ini kita tentu harus punya kesadaran, ingat orang tua di dalam SKB 4 Menteri boleh tidak mengizinkan anak berangkat ke sekolah meskipun sekolahnya dibuka, dan sekolah wajib untuk tetap melayani PJJ anak-anak. Baik, kemudian yang terakhir Bu, ini kita melihat juga bahwasanya tidak bisa disamaratakan begitu ya, bagaimana pemberlakuan PTM ini berlangsung. Nah, terakhir apa yang kemudian bisa menjadi perhatian dari KPAI untuk mungkin nanti sekolah-sekolah yang masih melakukan PTM, bahwa juga KPAI ini menyatakan tidak semua bisa disamaratakan. Nah, itu seperti apa Bu? Ya, untuk wilayah-wilayah seperti pulau-pulau kecil ya, daerah-daerah pelosok yang kasusnya rendah, bahkan positivity rate-nya di bawah 5%, ya ada juga yang bahkan 0 ya, sampai 0%. Menurut kami itu berhak untuk buka sekolah. Ya, jadi kita nggak bisa menyeragamkan kebijakan itu. Tapi untuk wilayah perkotaan gitu ya, yang provinsi-provinsi misalnya 10 yang sekarang terindikasi positivity rate-nya sangat tinggi, maka mereka harusnya memikirkan untuk bertindak tegas melindungi anak-anak ya dengan tidak membuka sekolah. Itu sih ya, jadi artinya tidak bisa diseragamkan. Setiap wilayah Indonesia kan luas banget, setiap wilayah beda-beda. Maka sebenarnya tidak bisa kemudian kita menutup seluruh sekolah dan tidak membuka pada wilayah-wilayah yang sangat jelas memang kasusnya rendah di situ atau di bawah 5%, bahkan 0%. Menurut kami harusnya begitu, apalagi yang wilayah-wilayah itu kemudian juga susah sinyal ya. Itu contohnya misalnya di Kepulauan Riau itu banyak pulau-pulau kecil, ada sekitar 100 sekolah.
Nah, mereka berhak untuk buka sekolah, apalagi di sana memang kasusnya juga positivity rate-nya di bawah 5%. Baik. Baik Bu Retno, ini yang bisa menjadi evaluasi kemudian juga yang harus diperhatikan oleh baik pemerintah pusat, sekolah, daerah untuk juga tetap begitu memenuhi hak perlindungan terhadap anak-anak terkhusus dalam pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. Dan terima kasih Bu Retno sudah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali bertugas dan tetap sehat Bu. Ya, selamat pagi. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.